Selamat malam. Saya emang lagi suka ngopi. Tahu, tapi kalian tahu nggak? Kopi yang suka disentil. Apa itu? Salted karambol. Tapi sebelum ini ya, sebelum kita ngomongin lucu negeriku ya. Karena tadi kan saya pembukaan kopi gimmicknya gitu kan. Karena saya emang lagi suka atau mulai merambah konten-konten kuliner. Tapi nggak jadi. Loh, kenapa? Kemarin saya nyoba bikin agar-agar, malah jadinya agar supaya. Satu. Ngangkat. Tapi gini, kita ngomongin lucu negeriku ya. Tapi menurut saya bangga dengan negeri saya. Beberapa waktu yang lalu, siapa Mas Verdik ya, itu dia juara atau medali emas panjat tebing, terus angkat besi juga. Siapa Mas Mulet itu, aku nggak ngerti, Mulet lah rambutnya ya, itu juara 1 juga medali emas. Mas Rizky itu medali emas. Dia angkat besi. Georgie juga medali perunggu juara 3 ya, medali perunggu badminton. Terus untuk polusi juga nomor 6 dunia kita. Terus koruptor top global juga kita kan. Sekarang ini kita ngonten atau kita buat Darliur ini tuh tanggal 9 Agustus. Besok itu ada peristiwa penting. Kalau menurut peramal India, Kusal Kumar ya. Dia ini penulis astrologi dan dia ini dijuluki The New Nostradamus from India. Ramalannya beberapa banyak yang hebat, tapi ternyata si Kumar ini lebih memilih menjadi tolol, blunder, dibully sedunia gara-gara ramalan kiamatnya, karena dia nggak mau meramal nasib Indonesia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah nih. Tepuk tangan dong. Udah makan belum? Promo. Enggak. Tadi ada yang udah makan agar supaya kita ganti menunya ya. Kita ganti menu jadi kue. Ini tebak-tebakan nih. Enteng bahanku ya. Kue apa yang disukai cewek? Pasti tahu kan ya kalian jawabannya. Kue apa yang disukai cewek-cewek? Cubit. Salah. Kue laki. Salah. Cheesecake. Salah. Kue cookies. Wah. Tapi ada lagi kue yang disukai sama pejabat-pejabat di negara ini, di Indonesia. Ada yang tahu nggak kue yang disukai oleh para pejabat? Kue brownies. Salah. Apalagi? Aku tahu tapi Ada nggak? ada. Kue kuasaan. Enak ya, bener gue. Ternyata benar Indonesia itu peringkat tertinggi di korupsi di dunia. Perlu ada cerita hebat-hebat, ya istilahnya bukan hebat-hebatan ya, tapi siapa negara yang paling jago korupsi? Pernah dites ada 3 negara yang dicoba dilombakan dan Indonesia juara 1. Ceritanya gini, yang pertama pesertanya dari Perancis, yang kedua dari Amerika, yang ketiga dari Indonesia. Nah, yang pertama itu pembuktiannya seperti ini. Jadi waktu itu tes pertama adalah orang Prancis menceritakan, coba lihat gedung di seberang sana. Itu jumlahnya berapa? Semua ngitung 8, salah itu 9. Loh kok bisa? Karena 1 itu dikorupsi. Kehebatan Prancis. Kemudian yang kedua, dari Amerika itu menunjuk, coba lihat di seberang sana, itu gedung ada berapa? Semua jawab ada 15, salah itu ada 20. Karena yang 5 dikorupsi. Lebih buat Amerika. Terus Indonesia nggak mau kalah kan? Coba di seberang sana, itu gedung ada berapa? Nggak ada. Nah itu semua dikorupsi. Nah ini ada cerita lagi kemarin. Ini juga prestasi korupsi yang paling keren terakhir yang ada di Indonesia. Kemarin sempat ada salah satu gedung BUMN di Jakarta itu mengalami lift macet. Terus kemudian dari BUMN-nya kan nyari vendor buat bangun buat benerin liftnya itu, karena itu gedungnya tinggi banget, jadi
nggak bisa dikerjain sendiri, nggak bisa di. Nah, coba dilelang tiga ada tiga vendor yang ikut ikut lelang. Yang pertama itu dari Jerman, yang kedua dari Korea, yang terakhir itu dari Indonesia. Indonesia juga nggak mau kalah. Nah, pertama ditanyain disuruh ngecek dulu dari Jerman, ditanyain kira-kira bangun lift ini benerin lift ini habis berapa? Dari Jerman dikalkulasi ini sekitar 10 miliar tuan. Oke. Kalau dari yang Korea, Korea ngecek ini cuma 5 miliar sudah jadi tuan. Oke. Dari Indonesia, Indonesia ngitung ini 15 miliar tuan. Loh, yang kontraktornya kaget. Kenapa kok malah lebih mahal Indonesia? Karena gini tuan, ini kan 15 miliar. Jadi 5 miliar saya, 5 miliar tuan, sisanya 5 miliar minta tolong orang Korea yang garap. Lucunya negeri ini. Kenapa lucu? Karena zaman kita cari kerja, kita disuruh cari sekecek. Itu surat tanda kita berkelakuan baik. Tapi lucunya emang petugasnya kelakuannya udah baik. Yang lucunya lagi, Indonesia merasa terancam ketika punya banyak pengangguran. Dipikirnya pengangguran mengancam bagi negara. Padahal orang nganggur nggak ngapa-ngapain. Kok bisa mengancam? Yang lebih lucu lagi, kita ada di bulan Agustus yang identik dengan perlombaan atau bulan kemerdekaan. Di mana yang perlu teman-teman ketahui bahwa MUI sudah menfatwakan bahwa panjat pinang itu haram. Oh iya, jangan salah. Karena yang halal itu dipinang dulu baru dipanjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah peserta keempat ya. Ini teman-teman saya tuh lucu-lucu semua lagi. Aduh, kacau banget, beban nih buat saya ini. Berarti ada yang bahas apa ya tadi? Maling, ada yang bahas maling, ada yang bahas panjat tebing, ada yang oh iya, enggak panjat tebing. Juara panjat tebing. Terus ada yang bahas kue-kue apa ya kan? Terus ada yang bahas MUI. Terus ada yang bahas Jokowi nangis. Enggak ada. Terus ada lagi yang lucu dari negeri ini. Selain dari materi-materi teman saya yang lucu-lucu tadi, adalah pernyataan dari seorang pejabat negara yang bilang bahwa otak dari judi online itu adalah inisialnya T gitu ya. Wah, ini lucu banget sih, inisial T udah gitu bergulir kemana-mana, liar banget. Ada yang bilang Toni Kroos, ada yang bilang siapa. Terus yang paling lucu adalah pas pelawak Tesi itu melapor ke Barreskrim Polri, merasa bahwa dirinya terintimidasi. Ini adalah the real lucunya negeri ini. Bahkan polisinya aja pasti nggak kepikiran bahwa itu Tesi. Kok bisa Tesi itu? Terus yang terakhir ya, lucunya di negeri ini selain ya perjudian, kekerasan, terus ada lagi yang terakhir ini adalah soal penegakan hukum. Kita sekali-kali main di pinggir jurang lah ya. Baru tadi sore ini aku pulang-pulang tahu-tahu nonton TV ada mantan terpidana itu melakukan sumpah pocong. Jadi menuntut keadilan di negeri ini tuh sebegitu sulitnya loh. Sampai-sampai orang ini sumpah pocong. Dan sumpah pocong ini kan orangnya ini ya, individu gitu ya. Jadi nanti efeknya itu akan langsung ke
yang melakukan kejahatan itu. Nah, seremnya ini adalah tadi yang sumpah pocong itu orangnya sendirian gitu loh. Jadi nanti yang kena efek ini bisa liar kemana-mana gitu.